Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami seminar akuntansi manajemen mengenai review articles report yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Iza NM A1 C117067, Rizky Rahmawati A1 C117073, Suhendri Kawirian A1 C117083, Umi Rizkia Aulia A1 C117084, dan Faradila Askalayalia A1 C117085. Langsung saja, artikel yang pertama, Robert Key dengan judul The Sufficiency of Target Costing for Evaluating Production Related Decision 2010. Titel, The Sufficiency of Target Costing for Evaluating Production Related Decision. Authors Robert Key, Journal International J Production Economics 126, volume 204 sampai 211, year 2010, page 8. Isi artikel, makalah ini membahas apakah produksi terkait keputusan yang dibuat dengan target costing secara konsisten menambah nilai ekonomi bagi perusahaan. Target tradisional model biaya dibandingkan dengan model yang dimasukkan biaya modal. Tujuan dari penelitian, analisis dua model mengungkapkan bahwa model biaya target tradisional secara sistematis meremehkan biaya marginal, menginvestasikan dana dan melebih-lebihkan biaya marginal sumber daya produksi yang berhubungan dengan uang tunai. Pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data untuk mengembangkan dan membandingkan model biaya target tradisional dengan memasukkan biaya modal. Penghasilan dalam persamaan diukur setelah pajak penghasilan sebanding dengan analisis selanjutnya. Dari model hosting, target menggabungkan biaya model sisi kanan persamaan, mengukur pendapatan produk yang diharapkan, dan biaya produksi setelah pajak. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data, analisis numerik dan grafis menunjukkan bagaimana sebuah model biaya target tradisional mengarah pada penerimaan produk dengan NPV negatif, sementara menolak produk dengan NPV positif. Analisis matematis mengungkapkan bahwa ini adalah masalah sistematis daripada anomali. Temuan kunci. Temuan ini menunjukkan bahwa modelis target costing tradisional tidak selalu cukup untuk keputusan yang terkait dengan produksi. Kesimpulan dan implikasi utama. Kesimpulan dari makalah ini menyarankan beberapa hal untuk target masa depan penelitian hosting. Pertama, analisis perusahaan sesuaikan keputusan terkait produksi untuk produk bersama, kehidupan ekonomi dan biaya modal yang tinggi untuk penilaian apakah perusahaan menghindari situasi di mana targetnya rentan terhadap keputusan yang kurang optimal. Kedua, apakah perusahaan mengubah keputusan yang dikembangkan dari biaya target. Komentar lainnya, setelah satu kekurangan dari biaya target melibatkan kegagalan memasukkan keputusan yang terkait dengan biaya modal ke dalam produksi. Selanjutnya, artikel yang kedua dari Hao Chen Huang, Mei Chei Lai, Meng Chun Kou, Yi Chun Chen dengan judul Target Costing Business Model Innovative and Firm Performance Imperial Analysis of Chinese Firms 2012. Titel, Target Costing Business Model Innovation and Firm Performance An Internal Analysis of Chinese Firms. Authors Hao Chen Huang, Mei Chai Lai, Meng Chun Kou, Yi Chun Chen. Journal Canadian Journal of Administrative
Sciences Review Canadienne de Sciences de Administration 29. Volume 322 sampai dengan 335, year 2012, page 14. Saya, Faradila Askalelia dengan NIM A1C117085 akan melanjutkan menjelaskan mengenai artikel 2, yaitu apa isi artikel tersebut. Teori orientasi pasar digunakan untuk menghubungkan implementasi sistem penetapan biaya target dan inovasi model bisnis untuk kinerja perusahaan menggunakan sampel 189 elektronik dan produsen industri informasi di Cina. Yang kedua, apa tujuan dari penelitian? Seperti yang diharapkan, implementasi dari target costing berhubungan positif dengan kedua inovasi model bisnis dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, keragaman tim pengembangan produk itu juga penting. Ini secara positif memoderasi hubungan antara penetapan biaya target dan inovasi model bisnis. Selanjutnya itu pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data. Teori orientasi pasar operasi berorientasi pasar yang dicerminkan oleh pelanggan orientasi pesaing dan antar departemen koordinasi dapat membantu memastikan bahwa produsen memperhatikan dan memahami kondisi pasar. Selanjutnya, temuan kunci. Temuan penelitian konsisten dengan gagasan bahwa manajemen di perusahaan industri elektronik dan informasi harus memastikan bahwa proses internal mereka dirancang untuk meningkatkan orientasi pasar untuk bertahan dari persaingan yang ketat. Selanjutnya itu kesimpulan dan implikasi utama dalam konteks yang lebih luas. Seperti yang diharapkan, penerapan target costing pada perusahaan elektronik dan industri informasi di Cina adalah terkait positif baik dengan inovasi model bisnis dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, pendidikan dan fungsional keragaman tim pengembangan produk juga penting dalam hal itu secara positif memoderasi hubungan antara biaya target dan inovasi model bisnis. Selanjutnya itu artikel 3, Hasan Yazdifar dan Davud Askarani dengan judul A Comparative Study of the Adoption and Implementation of Target Costing in the UK, Australia, and New Zealand tahun 2012. Titlenya A Comparative Study of the Adoption and Implementation of Target Costing in the UK, Australia, and New Zealand. Autornya Hasan Yazdifar dan Davud Askarani. Jurnalnya International Journal Production Economics 135, volumenya 382 sampai 392, tahunnya 2012, halamannya 11. Selanjutnya itu isi artikel. Makalah ini melaporkan hasil survei di antara akuntan manajemen yang memenuhi syarat CIMA bekerja di perusahaan manufaktur dan jasa di Inggris, Australia, dan Selandia Baru tentang adopsi dan implementasi TC. Studi ini meneliti pentingnya atribut TC, yaitu keunggulan relatif, kompatibilitas, kemudahan penggunaan, hasil demonstrasi, dan trialability, untuk mengambil keputusan untuk mengadopsi dan menerapkan inovasi akuntansi biaya dan manajemen tersebut. Yang selanjutnya itu tujuan dari penelitian. Sebagian besar studi tentang target costing atau TC hanya memberikan wawasan tentang adopsi dan manfaat yang dirasakan TC dan tidak membahas level penerapan teknik. Studi ini juga mengasumsikan bahwa TC adalah hanya relevan dengan perusahaan manufaktur dan oleh karena itu, jangan menyelidiki penerapan teknik ini di perusahaan jasa dan akibatnya mengecualikan perusahaan jasa dari survei dan analisa mereka. Selanjutnya itu mengapa penelitian ini penting. Studi ini juga mengasumsikan bahwa TC hanya relevan dengan perusahaan manufaktur dan karena itu tidak menyelidiki adopsi teknik ini di perusahaan jasa dan akibatnya mengecualikan perusahaan jasa dari survei dan analisis mereka. Selanjutnya itu pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data. Biaya target ditentukan dengan menyesuaikan biaya yang diperoleh untuk peluang pengurangan biaya yang sudah teridentifikasi Tunitis, misalnya dari produk saat ini, dan untuk peningkatan biaya dan faktor penurunan biaya. Ketika biaya target tercapai, perusahaan dapat menggunakan salah satu down atau metode bottom up untuk pencapaiannya. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data. Bagi perusahaan yang telah mengimplementasikan TC, maka tahapan implementasi diperiksa pada 4 tingkatan. 4 tingkatan yang disebutkan di bawah mencakup 2 proses utama, yaitu penentuan dari target biaya level 1 dan pencapaiannya.
level 2, 3, dan 4. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Suhendri Kawirian dengan NIM A1C117083 akan melanjutkan presentasi dari saudari Rizky Rahmawati, yaitu tentang temuan kunci, di mana temuan kunci ini menurut temuan kunci tingkat adopsi TC di 3 negara sasaran pada tahun 2007 relatif rendah. Temuannya menunjukkan bahwa hanya 17,9% dari perusahaan yang disurvei di AU, 18,3% di NZ, dan 16,7% di Inggris. 17,7% rata-rata di 3 negara memiliki menerapkan dan menerima TC. Ada juga beberapa firma yang telah memperkenalkan TC sebagai percobaan, 5,5% di AU, 2,8% di Selandia Baru, dan 9,1% di Inggris. 5,7% rata-rata di 3 negara. Namun temuan ini menegaskan bahwa TC memiliki keunggulan dibahas dalam literatur adopsi, bahkan bertahun-tahun setelahnya masih rendah. Kesimpulan dan implikasi utama: pendekatan proaktif untuk manajemen biaya, mengarahkan organisasi terhadap pelanggan, menghilangkan hambatan antara berangkat meningkatkan kesadaran karyawan, dan menambah partisipasi mereka pasien dan pemberdayaan, memupuk kerjasama dan bahkan menciptakan kemitraan dengan pemasok, mengurangi aktivitas non-nilai tambah, mendorong pemilihan kegiatan dengan nilai tambah biaya terendah, mengurangi waktu pengiriman ke pasar. Pendekatan ini juga memiliki beberapa kekurangan dan keterbatasan. Jadi kesimpulannya di sini yaitu dari beberapa review jurnal yang telah dilakukan mengenai implementasi target costing, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu analisis perusahaan sesuai keputusan terkait produksi untuk produk bersama, kehidupan ekonomi dan biaya modal yang tinggi untuk penilaian apakah perusahaan menghindari situasi di mana targetnya rentan terhadap keputusan yang kurang optimal. Kedua, apakah perusahaan mengubah keputusan yang dikembangkan dari biaya target. Penerapan target costing pada perusahaan elektronik dan industri informasi di Cina adalah terkait positif baik dengan inovasi model bisnis dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, pendidikan dan fungsional keragaman tim pengembangan produk juga penting dalam hal itu secara positif memoderasi hubungan antara biaya target dan inovasi model bisnis. Terakhir, model bisnis inovasi berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Keuntungan pendekatan TC atau target costing ini termasuk pendekatan proaktif untuk manajemen biaya, mengarahkan organisasi terhadap pelanggan, menghilangkan hambatan antar berangkat, meningkatkan kesadaran karyawan, dan menambah partisipasi mereka pasien dan pemberdayaan, memupuk kerjasama dan bahkan menciptakan kemitraan dengan pemasok, mengurangi aktivitas non-nilai tambah, mendorong pemilihan kegiatan dengan nilai tambah biaya terendah, mengurangi waktu pengiriman ke pasar. Pendekatan ini juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Keterbatasan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.